Ada lagi? Kalau orang membunuh dan mempunyai dosa yang besar, kalau sudah taubatan nasuha, apa di akhirat nanti juga dihisab segala dosanya? Kita ini nanti akan dihisab, semua manusia akan dihisab di hadapan Allah di akhirat nanti. Yang membedakan, ada yang hisabnya ringan, hisabnya mudah. Jadi tidak ditakoni neko-neko, hisabnya mudah, cepat sekali, secepat daripada kedipan mata. Ya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Namun ada pula yang hisabnya menegangkan, hisabnya berat, bahkan tidak lulus dari hisab tersebut. Coba diingat itu, Quran surah Al-Insyiqaq ayat 6-12. Ya ayyuhal insan innaka qatihun ila rabbika qadhan famulaqih. Surat Al-Insyiqaq ayat 6-12. Ya ayyuhal insanu innaka qatihun ila rabbika qadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan ia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yakni neraka. Ya toh? Kalau menurut Allah, semua manusia nanti dihisab. Hakikatnya manusia ini ketika hidup di dunia, apapun yang dilakukan oleh manusia, entek-entek ujung-ujungnya itu nanti menuju kepada Allah. Apapun, entah kita makan, minum, tidur, bekerja, ya, tidur, bangun, tidur lagi, bekerja, istirahat, bekerja lagi. Terus yang kita lakukan selama di dunia tidak lain dan tidak bukan, hakikatnya itu adalah usaha kita yang ujungnya kita akan kembali kepada Allah. Ya ayyuhal insan, hai segenap manusia. Nah, kalau kita merasa manusia, mari kita perhatikan ini peringatan dari Allah. Innaka qatihun ila rabbika qadhan famulaqih. Sesungguhnya kamu telah berusaha dengan keras untuk menuju Rabbmu, untuk menuju Allah, dan sesungguhnya pasti kamu kelak akan menemuinya. Innaka qatihun ila rabbika qadhan famulaqih. Sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini, hakikatnya adalah usaha kita untuk kembali kepada Allah. Nah, nanti saat kembali, apakah usaha kita ini kita kembali dengan baik kepada Allah atau kembali dengan buruk? Ciri orang yang kembali kepada Allah dengan husnul khotimah, baik kembalinya kepada Allah, di hadapan Allah yaumul hisab nanti, dia akan diberikan catatan amalnya dari arah kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Maka adapun orang yang catatan amalnya diberikan dari arah kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, yang mudah, cepat. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Hisabnya tidak bertele-tele, sehingga sangat cepat, melebihi kecepatan orang mengedipkan mata. Karena dia termasuk ashabul yamin. Ashabul yamin itu adalah golongan kanan.
Golongan kanan akan mendapatkan kenikmatan surgawi di sisi Allah. Maka hisabnya cepat. Dan kemudian setelah selesai hisab, dia tidak akan ditahan lama-lama oleh Allah dalam hisab. Langsung dimasukkan oleh Allah dalam kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan surgawi bersama orang-orang yang beriman sepertinya. Dengan penuh rasa riang gembira sukacita. Sukacita, rasa gembira yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya ketika di dunia. Karena sukacita yang akan dia rasakan di surganya Allah nanti tidak akan pernah berubah menjadi sedih. Kalau kita di dunia, perasaan ini kadang suka, gembira, nggak nyampe hitungan jam menjadi sedih. Kadang sedih, nggak nyampe hitungan jam atas pertolongan Allah menjadi bahagia. Sehingga perasaan kita terbolak-balik ketika di dunia. Ada senang, ada sedih, ada marah, ada sabar, begitu. Nah, kalau di akhirat di surganya Allah nanti adanya hanya sukacita terus. Bagi siapa? Bagi ashabul yamin, bagi golongan kanan. Golongan kanan adalah orang-orang yang diberikan kitab catatan amal dari arah kanan. Maka nanti ketika pada di hari yaumul hisab, di hari hisab nanti, kalau Allah memberikan, nanti kita diberi catatan amal dari sebelah kanan kita, maka sudah itu menjadi satu tanda yang sangat membahagiakan. Kita akan terima dan dengan sukacita kita akan membaca kitab catatan amalan kita dan kita akan tunjukkan pada orang-orang, lihat kitab catatan amalku. Aku begini-begini mendapatkan kenikmatan surgawi ini karena perbuatanku dan ini semua dicatat oleh Allah. Lihat ini, lihat ini, lihat ini. Sehingga ditunjuk-tunjukkan. Kan ada orang itu kalau di dunia sekolah bagus, rapotnya baik, itu kalau ditanya coba nonton rapotmu itu langsung ditunjukkan gitu. Bangga, bahagia. Tapi kalau rapornya buruk, alasan terus nggak mau menunjukkan, tidak bisa nggak mau dilihat oleh orang lain, membaca pun melihat pun tidak mau. Sama dengan ashabul shimal, dengan golongan kiri itu sama. Nah, cirinya orang yang sengsara nanti di akhirat apabila dalam ayat ini kitab catatan amalnya diberikan dari arah belakang, di ayat lain diberikan dari arah kiri. Dia akan menjadi ashabus shimal, golongan kiri. Golongan kiri itu selamanya gak akan selamat, sengsara golongan kiri itu. Kan di sini disebutkan wa amman utiya kitabahu wara'a dhuhri. Adapun orang-orang yang kitab catatan amalnya nanti diserahkan, diberikan dari arah belakang, fasawfa yad'u subura, maka dia akan berteriak, dia akan menyesal, sangat-sangat menyesal. Dia akan berkata, duhai celakanya diriku, wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan, diseret masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi semua manusia nanti akan dihisab. Yang membedakan tinggal apakah fulan itu hisabnya mudah, ringan, atau menegangkan, lama, ditanya dengan pertanyaan yang bertele-tele dan bahkan tidak lulus dalam hisab tersebut. Semuanya tergantung dengan amal perbuatan masing-masing. Maka bagaimana kita? Manusia tidak pernah lepas dari perbuatan salah dan dosa. Namun kalau kita sebagai orang yang beriman, kita diperintah oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa ayyukaffira ankum sayyiatikum, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Coba diingat itu Quran surah At-Tahrim surat 66 ayat 8. Surat At-Tahrim nomor surat 66 ayat 8.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yujzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini wujud kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Ya, sebagai manusia kita tidak bisa, atau sebagai manusia seringkali kita berbuat salah dan dosa. Namun manusia yang beriman selalu diingatkan oleh Allah sebagai wujud kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Seorang yang beriman diperintah oleh Allah untuk segera bertobat dari kesalahan, dari dosa yang dilakukannya. Bukan tobat lombok, ya, kapok lombok, bukan, namun taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Dengan semurni-murninya tobat, sebenar-benarnya tobat. Tobat yang murni, tobat yang benar itu bagaimana? Yaitu berhenti menyesali dari perbuatan dosa yang dia lakukan, tidak pernah mengulangi lagi, berjanji kepada Allah tidak akan pernah mengulangi perbuatan dosa yang pernah dia lakukan, menyesal betul, mohon ampun betul kepada Allah. Itu taubatan nasuha. Karena Allah hanya menerima tobat seorang hamba apabila tobatnya tobatan nasuha, tobat yang murni. Kalau tobat seorang hamba di hadapan Allah dinilai sebagai taubatan nasuha, kata Allah, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Untuk mendapatkan ampunan dari Allah, syaratnya kita harus tobat nasuha. Dengan melakukan tobat nasuha, maka Allah niscaya akan ampuni kesalahan-kesalahan kita. Kalau kesalahan-kesalahan seorang hamba sudah diampuni oleh Allah, maka wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memasukkan dirinya atas rahmatnya, dengan rahmat Allah, ke dalam surganya. Kalau dosa seorang hamba belum diampuni oleh Allah, tidak mendapatkan ampunan dosa dari Allah, maka jangan harapkan surga. Karena surga hanya akan dihuni oleh hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Syarat untuk diampuni dosa-dosa kita, kita lakukan taubatan nasuha, bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Kapan itu kita akan dimasukkan ke surga oleh Allah? Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari ketika Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman yang bersama Nabinya. Jadi Nabi, Rasul dan umatnya yang senantiasa beriman bersama Nabi, beriman kepada Allah,
itu selamanya tidak akan pernah kecewa. Dia akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Kenikmatan surgawi mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Ya. Maka kita orang yang beriman ini perintahkan oleh Allah agar bertobat. Maka mumpung Allah masih beri kita sisa ajal, karena cepat atau lambat kita pun akan menemui yang namanya kematian, cepat atau lambat, entah hari ini, entah esok, entah lusa, entah pekan depan, entah bulan depan, ataupun tahun depan, kita pasti akan menemui Allah Tuhan kita. Maka bertobatlah sebelum Allah utus malaikat mautnya untuk menjemput kita pulang. Segeralah bertobat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Karena tempat kita yang sesungguhnya bukan dunia ini. Dunia ini hanya sementara. Karena sementara, maka seluruh kesenangan dan kenikmatan dunia itu menipu. Ghurur, menipu. Tidak ada yang abadi karena sementara. Tempat kita yang sesungguhnya adalah di akhirat nanti. Kampung abadi kita, kampung asal kita adalah akhirat, di mana kita akan pulang ke sana semuanya. Ya, jangan sampai nanti kita pulang kepada Allah, pulang kita dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, namun bagaimana kita berusaha agar kita diwafatkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hidup ini hanya sementara. Waktu sangat terbatas. Kalau toh ada manusia yang saat ini hidup sampai usia 100 tahun, namun ketahuilah dia sudah lemah bertambah lemah. Tidak lagi seperti apa yang dia rasakan ketika usia 30 tahun, 40 tahun, 20 tahun atau 50 tahun. Usia 80, 90, 100, bahkan di atas 60, itu sudah banyak yang merasakan badan itu tidak nyaman, tidak enak. Artinya waktu kita sangat terbatas di dunia ini. Sedangkan di akhirat waktu kita tanpa batas. Maka bagaimana kita menggunakan waktu terbatas di dunia ini untuk merengkuh kehidupan akhirat kita yang tanpa batas. Jangan sampai kita dalam kesengsaraan yang tanpa batas kelak. Na'udzubillah. Mari berusaha meraih kebahagiaan yang sesungguhnya, kenikmatan yang sesungguhnya, yaitu di surganya Allah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?